Komunikasi dengan mantan? Oh my god. Assalamualaikum guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga. Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Pastikan tonton sampai habis dan nyalahin tombol loncengnya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Nantikan terus video-video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan ngejelasin tentang komunikasi dengan mantan. Karena banyak banget nih yang request tentang bagaimana sih cara berkomunikasi lagi dengan seorang mantan. Di video kali ini aku akan ngejelasin. Belum aku membahas ini lebih lanjut, aku mau kalian like, comment, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa share jika ini bermanfaat atau ini bisa menambah referensi kalian untuk bisa memilih apakah aku harus berkomunikasi lagi dengan mantan atau tidak sih gitu. Banyak hal yang mendasari kenapa sih orang itu memilih meninggalkan pasangan atau putus di tengah jalan atau pergi begitu saja. Nah, mungkin ada permasalahan yang mendalam atau bisa saja permasalahan yang biasa aja. Namun, apakah ketika sudah berakhirnya sebuah hubungan atau berakhirnya kita menjadi seorang pasangan orang lain, kita boleh berkomunikasi atau tidak? Berakhirnya sebuah hubungan itu kadang bisa manis, bisa pahit, bisa dengan perperangan hampir seperti Perang Dunia Kedua. Apakah sebenarnya komunikasi itu penting gak sih dengan mantan? Nah, coba disimak di video ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga jika ini bermanfaat atau pahami aja supaya kalian tuh bisa dong komunikasi lagi dengan mantan atau nggak pengen lagi nih komunikasi. Aku punya 5 hal yang harus diperhatikan ketika kamu mau berkomunikasi lagi dengan mantan. Dan sebenarnya apakah berkomunikasi lagi dengan mantan itu boleh atau tidak sih? Jawabannya adalah boleh dan tidak. Yang pertama, aku akan ngejelasin kenapa boleh. Jadi ketika kita sudah berakhirnya sebuah hubungan, kita boleh-boleh saja ya. Untuk hal yang pertama ini boleh saja, karena kadang kita tidak boleh memutus tali silaturahmi begitu saja. Jadi ya kita bisa berkomunikasi lagi dengan mantan, tapi hanya dengan hal-hal yang niatnya itu positif atau baik. Nah, pasalnya seorang mantan itu adalah orang yang pernah menghargai, menolong kamu ketika susah atau mendengarkan keluh kesahmu gitu ya. Jadi harus ya nggak apa-apa gitu, boleh-boleh aja kita berkomunikasi asal ada niat baiknya aja gitu. Contoh, kita jangan mau terrayu lagi nih dengan ucapan-ucapan manisnya. Ya kita tahu lah kenapa kita harus komunikasi lagi. Misal sifatnya tuh umum atau hanya ingin menanyakan kabar, selebihnya ya udah nggak usah gitu. Cuman sebatas aja dan ngerti ya bahwa tujuan atau niat awalnya itu apa. Untuk poin yang kedua itu adalah mengerti batas-batasan ketika berkomunikasi dengan mantan. Misal dia ini udah mengarah nih ke masa lalu, dia menceritakan tentang masa lalunya dengan kamu gitu kan. Terus dia gagal move on nih misalnya. Ya udah, larikan aja pembicaraannya dari permasalahan yang udah pernah menjadi masalah dan itu membuat kalian tuh berantakan atau putus gitu. Jadi ya hindari batasan-batasan itu. Misal dia juga udah gombal atau udah mengelontarkan kata-kata manis gitu, ya udah nggak usah ditanggepin karena itu hanya bagian dari masa lalu. Untuk poin yang ketiga ini adalah kurangi komunikasi dengan mantan ketika kamu sudah mempunyai pasangan baru atau kekasih baru. Nah, jadi ini hal-hal yang paling membuat kesalahpahaman lagi ya, bahkan ini bisa menyebabkan suatu runtuhnya hubungan gitu. Jadi ketika kamu udah mempunyai pasangan baru nih, ya udah nggak usah bahas lagi tentang mantan kepada pasangan barumu, karena itu akan bisa menimbulkan kesalahpahaman yang baru, sehingga bisa saja kamu tuh mengalami hal yang sama dengan
kejadian sebelumnya gitu kan. Akhirnya putus deh gitu. Jadi makanya hindari komunikasi yang terlalu sering atau membahas tentang mantan, itu nggak penting gitu. Poin yang keempat ini adalah hindari kamu berkomunikasi dengan mantan ketika dulunya kamu memiliki konflik yang sangat berat, misal konflik fisik atau perkataan yang bisa melukai sampai membuat kamu trauma. Itu hindari. Kalau bisa itu tidak usah dilakukan gitu. Nah makanya aku mengatakan di video kali ini, kita komunikasi dengan mantan itu bisa boleh dan bisa tidak, karena takutnya hal-hal yang demikian itu malah terjadi lagi gitu, atau membuat kamu itu gagal move on dengan perkataannya misalnya, atau hal-hal yang bisa melukai fisik kamu gitu. Nggak tuh membuat trauma bahwa kamu itu pernah dengan dia dan kamu itu trauma lagi. Jadi hindari hal-hal yang seperti ini. Lebih baik tidak usah berkomunikasi meskipun kamu misalnya ingin membicarakan dengan baik gitu. Tapi kalau misal dasarnya mantan kamu ini udah jahat gitu ya, atau udah nakal gitu ya, itu gak usah lagi komunikasi, karena itu akan menambah konflik, atau dia malah membahas lagi, bisa saja dia meneror lagi bahwa ini loh kejadian dahulu gitu. Jadi mengingat lagi, hindari hal-hal tersebut ya. Dan jangan mudah untuk tergoda lagi dengan perkataannya gitu. Kalau misalnya dia menjanjikan suatu hal yang manis, tapi dia udah pernah melukai, misal fisik atau hal-hal yang bisa membuat trauma, itu hindari banget. Jangan gitu. Jadi ya udah tinggalin aja, atau semua buang jauh-jauh semuanya tentang dia gitu, supaya tidak lagi kepikiran. Dan kalau bisa cari nih yang baru yang bisa menggantikan posisinya yang lebih baik lagi gitu. Hal yang kelima atau yang terakhir nih, jadi hindari komunikasi dengan mantan ketika mantan kamu itu adalah orang yang senang atau sering melakukan kejahatan verbal. Misalnya nih, dia mencakap kotori kamu ketika sedang berhubungan gitu, dahulunya gitu. Kamu berhubungan dengan dia, tapi dia mengatai kamu yang enggak nih gitu. Terus dia ya membuat kamu tuh sampai down gitu. Ya udah, hindari banget gitu hal-hal yang buat trauma gitu, seperti poin yang keempat. Lalu udah, ketika orang yang jahat atau mantan kamu itu jahat, ya udah, kenapa nggak cari lagi yang lain, meskipun susah gitu kan, susah untuk cari yang baru, tapi faktanya itu akan mengurangi rasa sakit kamu di masa lalu. Sampai sini aja videoku kali ini. Jika bermanfaat atau ini bisa menambah wawasan kalian untuk bisa berkomunikasi lagi nih dengan mantan, atau kalian nggak pengen lagi nih berkomunikasi dengan mantan, dan jangan mudah untuk tergoda lagi dengan perkataannya gitu. Kalau misalnya dia menjanjikan suatu hal yang manis, tapi dia udah pernah melukai, misal fisik atau hal-hal yang bisa membuat trauma, itu hindari banget. Jangan gitu. Jadi ya udah, tinggalin aja. Mungkin karena hal trauma, ya udah, nggak masalah. Itu pilihannya ada di kalian. Tapi yang jelas ini adalah referensi buat kalian itu mau komunikasi lagi atau enggak sih dengan masa lalu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.